Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walisoh Maulida Tansa. Saya guru kimia di SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 2023 di UNJ. Kali ini saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 11 mengenai pembuatan koloid. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik, oke. Berarti hari ini, pagi ini semangat ya belajar kimianya. Sebelum kita mulai aktivitas belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Kenza. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kenza sudah pimpin doa pada pagi hari ini. Hari ini ada yang tidak hadir, saya cek presensi dulu ya. Absen yang pertama, Abdul Rafa. Ya. Adam. Hadir, Bu. Ahmad sakit, Bu. Ahmad sakit. Anasya. Ya. Azahra. Beatrice. Dwi Haura. Elbari. Hadir, Bu. Baik, agar kalian belajar nyaman, coba cek dulu ada sampah atau tidak di kolong mejanya. Jika ada, silahkan dibuang ke tempat sampah. Oke, semuanya tidak ada sampah di mejanya? Baik, good. Berarti sudah rapih ya. Nah, sebelum mulai ke pembelajaran, saya mau mengadakan ice breaking untuk mengecek kefokusan kalian. Ingat, clue-nya adalah hari. Hari ini hari apa? Jumat. Ingat ya, hari ini hari Jumat. Saya akan mengajak kalian tamasya ke Kebun Raya Bogor pada hari Jumat. Tapi syaratnya kalian harus membawa makanan dari rumah masing-masing. Saya akan membawa buah jeruk. Moreno bawa apa? Ubi. Ahmad bawa apa? Mangga. Mangga. Kenza bawa apa? Ayam goreng. Bari bawa apa? Telur ceplok. Telur ceplok. Oke, nanti sesampai di sana kita makan bersama. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian fokus ya. Sudah tahu clue-nya. Ya, kemudian hari ini kan kita mau membahas tentang pembuatan koloid. Oke, ada yang masih ingat gak kemarin kita belajar tentang apa minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silahkan Bari. Minggu lalu kita belajar tentang perbedaan tentang sistem koloid, larutan, dan juga suspensi, Bu. Oke, baik, bagus. Ada apa lagi? Saya, Bu. Ya, baik Dava. Jadi minggu kemarin kita juga belajar tentang sifat-sifat koloid. Jadi sifat-sifat koloid itu ada banyak. Yang pertama itu ada gerak Brown, Ya. efek Tyndall, terus ada koloid pelindung, elektroforesis, pokoknya ada banyak. Nah, Oke. yang kedua ada macam-macam koloid. Ada banyak juga. Yang pertama itu ada sol padat, ada aerosol padat, ada aerosol cair, dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih Dava. Tepuk tangan buat Dava dan Albari. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang masih materi koloid, cuma subbabnya yaitu pembuatan koloid. Berikut adalah tujuan pembelajarannya, di mana peserta didik mampu menganalisis pembuatan koloid melalui diskusi dengan baik dan benar. Oke, ada yang tahu nggak cara pembuatan koloid dalam kehidupan sehari-hari itu apa?
Saya Bu, Ya, Cecilia silahkan. di kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan cara pembuatan es krim, Ya. pembuatan bubur sumsum Ya. sama selai. Oke, good banget buat Cecilia, itu sudah betul ya. Jadi pembuatan koloid dalam kehidupan sehari-hari itu ada cara pembuatan es krim, ada cara pembuatan bubur sumsum, kemudian pembuatan selai buah. Nah, nanti selanjutnya masih banyak lagi. Kita akan explore sebanyak-banyaknya. Baik, sekarang saya mau kalian mengamati video pembuatan cincau. Salah satunya adalah pembuatan koloid itu dengan pembuatan cincau. Kita saksikan bareng-bareng ya. Bikin cincau perdu guys, ada yang suka nggak nih? Masya Allah, beneran tuh. Yang ini sih adalah dan ternyata dia itu juga mudah banget karena bisa dicaca dengan menggunakan blender ataupun chopper. Wow, amazing. Oke, yang penasaran, yuk langsung saja ikuti videonya. Hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 100 gram cincau perdu seperti ini. Cincau jenis perdu ini adalah cincau yang mempunyai daun dengan bentuk yang lebar dan tebal yang didapat dari tanaman cincau jenis kayu. Cincau jenis kayu seperti ini. Jadi memang bukan cincau rambat ya, karena jika menggunakan daun cincau rambat, untuk cara mengolahnya itu berbeda dengan cincau jenis perdu ini. Dan untuk tutorial membuat cincau rambat ataupun cincau jelly, resep lengkapnya itu sudah kami bagikan secara terpisah di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Masukkan daun cincau tadi ya. Aduk-aduk hingga rata selama sekitar 2 menit saja. Dan ini dia guys hasilnya. Sekarang cincau perdu siap diolah. Masukkan daun cincau ke dalam blender atau chopper. Lalu blender daun cincau hingga halus. Kemudian saring. Nah ini dia guys hasilnya. Sekarang ini akan saya saring lagi dengan menggunakan kain bersih agar hasil cincaunya itu benar-benar halus dan bebas dari ampas. Oke, peras pelan-pelan. Tuh bisa dilihat kan ya hasilnya. Sekarang busanya itu sudah mulai berkurang. Berikutnya ini akan saya saring lagi dengan menggunakan saringan yang lebih rapat seperti ini. Nah ini dia guys hasilnya. Sekarang busanya itu nyaris tidak terlihat ya. Kita sudah menyimak videonya bersama-sama. Nah, saya punya pertanyaan. Pada proses pembuatan cincau, kenapa daun cincau itu dihaluskan terlebih dahulu? Nah, nanti jawabannya akan kalian dapatkan di pembelajaran hari ini. Oke, sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oh ya, kelompoknya itu tidak sama seperti kelompok kemarin ya. Jadi saya sudah menyiapkan kelompoknya. Kelompoknya itu dibagi menjadi 8 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Tria, Pandu, Sheryl, Harin, dan Syabila. Baik, silahkan bergabung dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Yuk, silahkan. Ya, sudah berkumpul ya sama kelompoknya masing-masing. Selanjutnya saya akan memberikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi dan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ya, perhatikan di sini ada nama kelompok dan kelas.
kalian tulis nama kelompoknya dan kelasnya. Nama kelompoknya itu nama yang sesuai dengan absen ya. Jadi jangan nama samaran. Kemudian lihat lembar kedua. Di sini ada tujuan pembelajarannya yang tadi sudah saya sampaikan bahwa peserta didik mampu menganalisis pembuatan koloid melalui diskusi dengan tepat. Oke, di sini lihat ada pembuatan cincau yang tadi kita sudah tonton bareng-bareng video pembuatan cincau. Kemudian di sini ada artikelnya. Nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya, kalian bisa mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai pembuatan koloid, boleh di buku paket, atau kalau misalnya kalian merasa buku paket kurang lengkap, kalian boleh cari di artikel atau jurnal di Google banyak. Kemudian kalau kalian tidak suka membaca, kalian boleh mendengarkan YouTube tentang penjelasan pembuatan koloid. Pokoknya cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, nanti di sini ada penjelasan mengenai pembuatan koloid. Nanti dibaca ya. Kemudian setelah kalian isi semuanya, kalian kasih kesimpulan, dan setelah disimpulkan, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Sampai sini ada pertanyaan? Waktu kalian untuk mengerjakan LKPD sebanyak 50 menit cukup? Cukup ya, oke. Ya, mulai dari sekarang silahkan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Pada proses pembuatan koloid cincau, mengapa daun cincau terlebih dahulu digiling atau dihaluskan? Ini karena mempermudah ekstraksi senyawa aktif yang terkandung dalam daun tersebut. Karena mempermudah ekstraksi senyawa aktif. Untuk koloid-koloid yang berupa unsur, bukan senyawa. Di sini AU, S ini kan unsur sendirian. Ngerti ya? Jadi unsur bebas itu biasanya dibuat dengan cara reaksi redoks. Kalau yang substitusi sama hidrolisis ini, kalau kalian lihat sama reaksinya, koloid yang terbentuk adalah koloid yang berupa senyawa, bukan unsur seperti ini. Oke? Seperti emas, merah, platinum. Oke, ada kesulitan bagaimana? Ini Bu, kami belum yang reaksi substitusi. Oke, coba kalian sudah sejauh mana mencari informasinya? Ini kita kan udah nyari dari yang video Pak. Ya, video. Isinya. Tadi yang video tadi kalian melihat pembuatan koloid apa? Ini pembuatan apa? Metode busur. Metode busur Brady. Oke. Ya, dilanjutkan ya. Siap. Kalau yang mekanik itu contohnya, kalau di sini sih soal belerang ya, yang dibuat saat mengerus serbuk belerang dengan zat inert mirip gula pasir. Oh, kalau misalkan mirip gula pasir itu berarti sistem mekanik nih. Untung udah dikasih ini ya. Terus ada juga nih. Oke, bagaimana? Ada kesulitan? Alhamdulillah enggak sih Bu. Oke, ada lancar ya. Nyari-nyari jurnal juga di Oke, website. good. Lanjutkan. Makasih Bu. Terus kalau misalkan reaksi redoks itu contohnya belerang dan reaksi antara hidrogen sulfida dengan belerang dioksida. Baik, sudah sejauh mana mencari informasi? Ya. Tentang ini pembuatan koloid secara dispersi. Oke, lanjutkan ya. Dipakai apa? Artikel, YouTube atau Lewat YouTube. pakai YouTube? Oke, sip. Nanti tinggal jawab pertanyaan yang ada di sini. Kalau ada kesulitan, kalian boleh acungkan tangan, tanya ke saya. Oke ya, lanjutkan. Coba gua cari dulu pembuatan. Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang mau maju? Saya, iya kan gue ya? Saya Bu. Ya, boleh maju.
Oh, putih itu. Perwakilan ya. Iya, Bu. Baik, ini adalah perwakilan dari kelompok 6 ya, kelompoknya Petris. Silahkan perkenalkan diri dulu, kemudian langsung presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silahkan. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang kami ingin menyampaikan hasil diskusi pembuatan koloid dengan cara dispersi menurut kelompok kami. Oke, di sini pertanyaannya yaitu bagaimana cara pembuatan koloid dengan cara dispersi? Pembuatan koloid dengan cara dispersi yaitu memecahkan berbagai partikel kasar menjadi berukuran kecil. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu pembuatan koloid secara dispersi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dari berbagai cara berikut, manakah yang merupakan pembuatan koloid dengan cara metode dispersi? Di sini ada pilihannya, itu ada hidrolisis, mekanik, busur Bredig, homogenisasi, redoks, dan juga peptisasi. Yang merupakan pembuatan koloid dengan cara metode dispersi yaitu mekanik, busur Bredig, homogenisasi, dan juga peptisasi. Selanjutnya, jelaskan bagaimana pembuatan koloid dengan cara mekanik dan sebutkan contohnya. Pembuatan koloid secara mekanik biasa dilakukan dengan cara menggerus atau menumbuk agar partikel koloid menjadi mengecil. Setelah itu ditambahkan medium zat cair panas. Contohnya pembuatan selai nanas dan pembuatan sol belerang yang dibuat dengan cara menggerus belerang dengan zat inert atau mirip dengan gula pasir lalu dicampurkan dengan air. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara pembuatan koloid dengan cara peptisasi dan berikan contohnya. Cara peptisasi dilakukan dengan cara menambahkan ion yang satu jenis dengan suatu endapan. Misalnya agar-agar yang dipeptisasi oleh air, karet yang dipeptisasi oleh bensin. Peptisasi oleh bensin. Lalu selanjutnya simak penjelasan video berikut. Apa yang dapat Anda simpulkan mengenai metode busur Bredig? Yang dapat kita simpulkan adalah prinsip dari cara ini dengan mengalirkan arus dengan tegangan tinggi pada dua buah elektroda. Elektroda ini merupakan logam dan harus diuapkan pada air. Misalnya awalnya atom XX logam akan terlempar ke dalam air. Setelah itu atom XX tersebut akan mengalami kondensasi dan menjadi partikel koloid. Dengan kata lain, cara ini adalah gabungan dari cara kondensasi dan cara dispersi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuat koloid dengan cara homogenisasi dan berikan contohnya. Pembuatan koloid dengan cara homogenisasi digunakan untuk membuat zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Contohnya yaitu pada pembuatan susu, di mana ukuran partikel lemak diperkecil dan dengan melewatkan pada lubang berpori dengan tekanan tinggi untuk mencapai ukuran partikel yang diinginkan. Ya, oke. Sudah selesai, Petris? Ya. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya, Bu. Ya, Siva. Perkenalkan, nama saya Syifa Novita Rahmalia Subekti. Saya dari kelompok 8. Izin bertanya kepada kelompok 6, kelompoknya Beatrice. Jadi kan kalau pembuatan koloid itu kan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu cara kondensasi sama ada cara dispersi. Nah, aku pengen nanya salah satu cara dari dispersi yaitu cara mekanik. Nah, kalau mekanik itu kan biasanya menggerus atau enggak menghaluskan sesuatu menjadi partikel yang lebih kecil. Nah, bisa nggak kelompok 6 kasih tahu contoh di kehidupan sehari-hari dari cara mekanik dispersi? Makasih. Ya, terima kasih Siva sudah bertanya, pertanyaan yang sangat bagus. Silahkan dijawab oleh kelompoknya Beatrice. Ya. Baik, izin menjawab Syifa. Oke, tadi contoh pembuatan dispersi secara mekanik itu kan tadi kita sudah melihat cara pembuatan cincau. Di situ itu termasuk juga pembuatan dispersi secara mekanik yang dimana
Cincau tersebut itu kita cuci, kemudian kita remas sampai cincau itu benar-benar hancur. Kemudian cincau itu akan membentuk gumpalan. Dan kemudian itulah yang dimaksud cara pembuatan dispersi secara mekanik, di mana partikel kasar itu menjadi halus. Oke, bagaimana Siva? Sudah jelas dengan penjelasan dari kelompok Patrice? Jelas, Bu. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Megan silahkan. Boleh nggak dijelasin kembali yang pembuatan koloid? Yang beberapa cara itu yang ada hidrolisis, mekanik, busur Bredig, homogenesis secara lengkap, detail gitu. Ya, silahkan Patrice mau dijawab? Boleh. Ya. Baik, Megan izin menjawab. Jadi pembuatan koloid secara dispersi itu dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu ada mekanik, yaitu pembuatan koloid secara mekanik bisa dilakukan dengan cara menggerus atau menumbuk agar partikel koloid menjadi lebih kecil. Lalu yang kedua bisa dilakukan dengan cara busur Bredig, yaitu prinsip busur Bredig adalah dengan cara mengalirkan arus dengan tegangan tinggi kepada 2 buah elektroda. Lalu cara yang ketiga itu dapat dilakukan dengan peptisasi. Cara peptisasi dilakukan dengan cara menambahkan ion yang satu jenis dengan suatu endapan. Lalu cara yang terakhir yaitu adalah homogenisasi. Teknik homogenisasi adalah proses pembuatan koloid dari partikel suspensi yang lebih besar dengan cara pengadukan beberapa bahan dalam suatu wadah. Oke, jelas, Megan? Oke, baik. Terima kasih tadi yang sudah bertanya kepada kelompok Patrice. Betul sekali ya, jadi pembuatan koloid secara dispersi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada mekanik, busur Bredig, homogenisasi, dan peptisasi. Oke, tadi penjelasannya sudah dijelaskan sama Patrice. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Kalau sudah tidak ada lagi, silahkan ditutup. Ya. Baiklah teman-teman, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi kan masing-masing kelompok sudah menjelaskan ya proses pembuatan koloid. Ada berapa pembuatan koloid itu? Ada 2, yaitu dengan cara kondensasi dan dengan cara dispersi. Oke, dengan cara kondensasi ada berapa? Dibagi menjadi 2, ada secara kimiawi, ada secara fisika. Kalau dispersi ada berapa cara? Ada 4. Yang pertama homogenisasi, yang kedua mekanik, yang ketiga peptisasi, yang keempat busur Bredig. Oke, baik. Sudah jelas ya semuanya. Sekarang kumpulkan LKPD-nya ke saya. Yuk, dikumpulkan. Nggak apa-apa. Oke, terus kumpulkan lagi. Ya, sini. Sudah ya? Udah nggak apa-apa, Bet. Oke. Ya, setelah kita belajar tentang pembuatan koloid, tadi balik lagi ke pembuatan cincau. Jadi tadi di pertanyaan LKPD-nya, kenapa sih cincau itu harus dihaluskan terlebih dahulu? Ya, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Pembuatan koloid cincau melibatkan ekstraksi getah, daun tanaman cincau atau Cyclia barbata yang kemudian diolah menjadi koloid. Proses ini melibatkan pembersihan, ekstraksi, dan pengolahan dengan bahan kimia tertentu untuk membentuk koloid yang memberikan tekstur khas cincau saat dikonsumsi.
Ya, bagus sekali Raya, jawabannya sudah tepat ya. Kemudian pertanyaan tadi yang kedua, pada proses pembuatan cincau itu menggunakan metode pembuatan koloid apa? Ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu, jadi pada proses pembuatan cincau itu menggunakan proses dispersi mekanik. Jadi cincaunya partikel yang lebih besar itu dihaluskan atau digerus biar jadi partikel yang lebih kecil dan jadi partikel koloid tadi. Oke, sip. Bagus sekali jawabannya Kenza. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, selanjutnya saya akan memberikan post test untuk hasil evaluasi pembelajaran kita hari ini. Ini adalah soal-soalnya ada di Padlet. Tadi saya sudah kasih linknya ya ke Siva. Silahkan dijawab pakai nama dan kelas ya. Yuk. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya, post-tesis sudah terjawab. Kemudian saya mau tanya, apakah di pembelajaran kali ini ada yang masih belum paham atau sudah paham semua? Sudah paham. Oke, sudah paham semua ya, sip. Nah, untuk selanjutnya kita akan ulangan harian mengenai sistem koloid ya, dari pembeda koloid, larutan suspensi, jenis-jenis koloid, sifat-sifat, sampai kepada pembuatan koloid. Ya, setelah ini silahkan dibereskan buku kimianya, kemudian pimpin lagi doanya Kenza. Kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya, silahkan Kenza. Oke, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kenzi sudah pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga kalian sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.